Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada kali ini, kita akan meningkatkan kompetensi kita dari CMD atau awal-awalnya bernama DOS atau DOS, singkatan dari Disk Operating System. Nah, seiring dengan berjalannya teknologi IT yang begitu masif, maka DOS yang berubah menjadi CMD, nama sebutannya, itu diambil alih dalam tanda petik oleh Windows. Artinya apa? Artinya kalau di dalam DOS atau CMD, kita cenderung menghafal. Maka oleh Microsoft dikembangkan agar perintah-perintah yang biasanya kita hafal, ya, kita hafalkan mulai dari melihat isi suatu directory atau folder dengan perintah dir, kita tinggal klik. Kemudian kita mengcopy harus diketik, kita juga tinggal klik dan seterusnya. Maka kali ini jembatan ya atau penghubung antara DOS atau CMD ke Windows itu ada yang namanya DOSBox atau emulator. Emulator itu suatu penghubung antara operating system lama di mana waktu CMD atau DOS itu tidak ada function atau perintah-perintah yang menggunakan mouse. Ya, waktu CMD atau DOS itu tidak kenal mouse ya. Maka Windows dengan berkembangnya operating system Windows, menu-menu sudah tinggal klik-klik-klik dengan mouse kita. Nah, seiring dengan itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang beredar tetapi tidak terakumulasi atau tidak diakumulasi oleh Windows, tidak bisa jalan di Windows, maka jalan tengahnya ada satu pengembang atau programmer yang menjembataninya, menciptakan satu emulator atau penghubung yang namanya DOSBox. Nah, seperti apa itu? Mari kita amati, mari kita simak simulasinya yang sebagai berikut ini. Ya, jadi kalau kita mencermati apa yang ada di layar kita saat ini, kalau kita masuk ke desktop kita, yang namanya DOSBox, ikonnya seperti ini, ya. Ikonnya seperti yang saya kasih lingkaran merah ini. Kemudian kalau icon ini kita jalankan atau kita double klik atau klik, dia akan masuk ke bentuk yang seperti ini, ya. Ini DOSBox kita bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini DOSBox kita. Sebenarnya perintah-perintah dari DOSBox hampir sama perintah-perintah yang kita kenal di CMD, ya. Antara lain dengan perintah dir. Nah, ini ada. Perhatikan di dalam folder utama root directory-nya itu ciri khasnya huruf Z atau Z ya. Dia dikembangkan atau Anda bisa lebih detailnya menyimak DOSBox ini di http://www.dosbox.com dan Anda bisa mendownload aplikasi ini di situ. Nah, di sini ada beberapa, misalnya untuk perintah-perintah DOS, perintah-perintah CMD antara lain kan kita bisa melihat isi dari satu file, misalnya AutoExec ini isinya apa, .bat. Ya. Nah, oh ini salah ketik. Nah, isinya itu. Ini perintah dari DOSBox-nya.
Tapi satu hal yang perlu Anda kenal untuk kali ini, karena yang lain-lain sama ya dengan CMD, yaitu yang disebut sebagai mount. Mount artinya kenalkanlah atau anggaplah gitu ya, atau jadikanlah gitu. Jadikanlah, misalnya ketik huruf K. K ini suatu drive, Anda bisa mengetik huruf A sampai Z kecuali C, karena sebagai sistem dari operating system kita yaitu Windows, kemudian D drive di mana partisi kita buat, atau E atau F, dan Z itu sendiri. Ya, pokoknya yang belum dipakai oleh sistem Windows. Nah, maka aman saya pilih K, mau L mau M boleh ya. Tapi jangan C atau D atau E atau F, itu biar aman aja. Kalau Anda memilih huruf-huruf yang saya sebutkan, konsekuensinya apa boleh dipraktekkan sendiri, tetapi sebelum lebih jauh membahas tentang mount ini, sementara Anda bisa mengikuti apa yang menjadi simulasi yang saya sampaikan ini. Ya. Jadi nanti akan Anda coba sendiri ya. Mount K, misalnya saya masuk ke D.2/clipper. Artinya apa? Artinya saya memerintahkan agar si DOSBox itu memakai huruf K itu seperti layaknya masuk ke folder yang namanya clipper di drive D. Ya, di drive D ini kan sudah ada namanya clipper ya. Jadi kalau saya ketik K.2 ya, K.2 enter, itu artinya kalau di CMD seperti kalau kita CD /clipper gitu. Jadi K.2 di sini kalau di CMD seperti layaknya saya dari posisi C prom yang sudah kita bahas di DOS atau CMD yang lalu, itu kita D.2 enter, lalu CD /clipper enter, begitu. Ini sama. Nah, clipper ini isinya apa? Kita bisa lihat dengan dir juga. Ada beberapa perintah di dalam clipper, ya, dimana clipper ini adalah salah satu program aplikasi miliknya CMD. Maka sekaligus ini pengawal dari pengenalan saya untuk mengenal bahasa pemrograman sederhana dengan bahasa programming clipper. Oke, itu. Nah, salah satunya ada permainan di sini yang sudah saya buat dengan clipper, namanya terka 7. Oh, ini nggak ada error ya, filenya nggak ketemu ya, ada satu file yang nggak ketemu ya, sudah nggak masalah. Atau ini ada file yang yang tidak bisa dieksekut. Oke, kita bahas besok aja yang ini. Sekarang gini aja, beberapa perintah, salah satunya, oh ya, saya kemarin kelupaan di dalam pembahasan CMD. CMD itu ada perintah internal and eksternal ya. Perintah-perintah internal itu misalnya kayak CLS, dir, ya, ren, copy, itu perintah-perintah internal. Sedangkan eksternal itu adalah salah satu file ciptaan kita. Biasanya mereka mempunyai .exe atau .com. Ya, itu eksternal. Pokoknya prinsipnya perintah-perintah eksternal adalah perintah yang berextension exe ataupun com, di mana hasilnya itu muncul di waktu kita dir itu muncul. Ini adalah perintah-perintah eksternal. Sedangkan perintah-perintah internal seperti CLS, copy, ren, dan segala macam itu tidak ada di dir ya, jadi dia internal common namanya. Oke, saya kira ini pengantar pengawal untuk wacana. Tapi ada satu perintah eksternal yang ingin saya sampaikan di sini. Misalnya, coba ya kita coba. Itu ada Mas Gus, ini apa? Oh, ini juga nggak ada filenya ya, sudah. Ada beberapa file, misalnya salam, ini apa nih?
Nah, salam sehat, semangat, dan bahagia. Ini adalah teks saja, tetapi ini diakui sebagai perintah eh, eksternal. Perintah eksternal adalah perintah yang dibuat oleh pemrogram ya, yang sudah bisa dieksekut dari posisi DOS prompt. Nah, posisi ini adalah disebut sebagai posisi DOS prompt. Ya. Misalnya tadi ini ada beberapa yang lainnya. Oke, tapi ada beberapa yang tidak bisa jalan kalau tidak ada database-nya. Termasuk ada terka, kemudian ada maschas dan seterusnya. Tadi itu adalah perintah-perintah eksternal yang tergantung dari database-nya. Nah, database seperti apa akan kita kupas di dalam video selanjutnya. Untuk keluar dari DOSBox tentu ada perintah juga. Ini exit, ini adalah perintah internal. Jadi tidak ada perintah exit di dalam dir itu. Ya, jadi sekali lagi contoh yang bisa jalan tadi adalah salam. Nah ini, salam sehat, semangat, dan bahagia dari Master Santo 0815644973 itu teks saja. Jadi suatu perintah sederhana. Di dalam video selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana membuat teks salam semacam ini dengan kalimat yang berbeda. Oke, saya kira pengantar DOSBox cukup ya. Kita keluar dari DOSBox dengan perintah exit. Ya, ini pengantar yang bisa saya berikan untuk video awal ini, untuk awal pemrograman, karena untuk video-video berikutnya saya akan memberikan dasar-dasar pemrograman komputer ya, dasar yang paling dasar, di mana saya akan menggunakan bahasa pemrograman Clipper seperti salam yang barusan saya berikan itu diketik dalam bahasa Clipper. Ciri khas Clipper seperti layaknya juga inti atau basisnya adalah DOS atau CMD, maka tidak ada mouse ya. Walaupun nanti bahasa programmingnya bisa editornya bisa kita buat dengan Notepad atau program editor sejenis lainnya. Demikian pengantar, semoga memberi inspirasi ya. Kalau Anda terinspirasi, minimal mendengar apa yang barusan saya sampaikan, silahkan like and share video ini supaya banyak orang juga menerima inspirasi ini. Demikian. Bagi Anda yang baru pertama kali menyaksikan video ini, silahkan bantu saya subscribe supaya memberi semangat pada saya untuk lebih semangat dan rajin di dalam membuat konten-konten inspiratif tentang perkembangan ilmu IT, terutama yang kaitannya dengan logika, ketelitian dan kreativitas, serta tentunya pemrograman komputer dan seluk-beluknya. Demikian, Anda pun silahkan like and share ya, supaya banyak orang-orang yang terinspirasi juga. Dengan demikian, Anda dan siapapun menjadi kompeten, karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.